dibebaskan dari barisan kematian. Kisah Gul Masih, Pakistan, tahun 1992. Hakim menatap Sajjad Hussein yang menjadi satunya saksi melawan Gul Masih, seorang Kristiani. Hakim menyukai apa yang dia lihat. Sajjad masih muda dan bersemangat, berpendidikan tinggi, dan berjanggut tebal. Tidak ada satupun yang mendengar pembicaraan antara dua tetangga ini. Tidak ada seorang pun dapat meyakinkan bahwa Masih telah mengamalkan agama lain. Perkataan Sajjad Hussein lah yang menentang perkataan Gul Masih. Hakim melihat Gul Masih, meskipun dianiaya bertubi-tubi, Gul Masih masih menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Apalagi nama Masih dalam bahasa Pakistan itu berarti Mesias. Banyak orang malu-malu menggunakan nama ini di depan umum sebagai sumber identifikasi terkait dengan Yesus Kristus. Hukum penghujatan Pakistan sangat keras. Mereka yang dituduh menghujat akan dijatuhi hukuman mati. 12 orang Pakistan Kristen lainnya telah didakwa oleh pengadilan pada tahun-tahun terakhir dengan hukum seperti ini. 5 di antara mereka diputuskan bebas oleh pengadilan, tetapi kemudian secara ilegal mereka dibunuh oleh ekstremis. Banyak dari mereka masih didakwa pada saat itu. Hakim menganggukkan kepala kepada Hussein dan berbicara, "Saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayai kesaksian ini." Kemudian dia berpaling kepada Gul Masih. "Saya putuskan kamu harus dihukum gantung." Inilah salah satu ketidakadilan hukum, keberpihakan hukum. Ketika berita tentang keadaan Gul Masih dipublikasikan, orang Kristiani dari seluruh dunia menulis surat kepadanya yang untuk menguatkan bahwa orang lain mengetahui keadaannya. Mereka peduli dan berdoa untuknya. Dia membalas surat seorang wanita Kanada. "Pertama-tama saya berterima kasih kepada Anda karena telah menguatkan saya. Tuhan saya telah menemui saya 2 kali di sel penjara. Suatu hari, saya sedang duduk di sel penjara sambil memikirkan ketidakadilan ini. Dengan perasaan sedih dan putus asa, tiba-tiba sel penjara dipenuhi cahaya dan tubuh saya gemetar. Saya melihat Tuhan saya. 4 hari kemudian, Yesus datang kembali dan menaungi saya dengan mengangkat tangannya dan memberkati saya. Sejak hari itu, saya dipenuhi kebahagiaan." Tuhan saya menyertai saya dalam penjara. Dia tidak meninggalkan saya sendirian. Kami berlima dalam satu keluarga. Kami sangat mengasihi satu sama lain. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan saya. Dia telah memenuhi semua kebutuhan saya dengan cara sebaik mungkin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda dan saudara-saudara saya yang lainnya yang telah mendukung saya.
Saya berharap oleh kasih karunia Tuhan kita akan saling bertemu. Marilah kita tidak saling melupakan kuasa doa. Demikianlah surat dari Gulmasih kepada wanita Kanada ini. Selain mengirimkan surat untuk Gulmasih, masih banyak juga yang mengirim surat kepada Duta Besar Pakistan yang mengatakan bahwa peduli dengan keputusan yang tanpa bukti dan tidak adil atas Gulmasih dan 2 orang Kristen Pakistan lainnya. Salah seorang pemimpin Kristiani mengatakan bahwa hukuman itu digunakan untuk melawan orang-orang Kristiani di negara itu. Banyak tuduhan penghujatan yang merupakan kebohongan dari sesama penjaga toko atau petani yang iri hati. Surat-surat ini digunakan Tuhan untuk menolong kebebasan Gulmasih. Setelah hampir 3 tahun di penjara melalui peristiwa yang penuh mukjizat pada tanggal 29 November 1994, Pengadilan Tinggi Lahore, Pakistan, membebaskan Gulmasih dari semua tuduhan yang melawan hukum penghujatan dan menyelamatkannya dari bahaya kematian. Setelah dilepaskan dari barisan kematian, bukan berarti Gulmasih sepenuhnya bebas. Hidupnya masih menghadapi ancaman dari para fundamentalis yang sakit hati dengan keputusan pengadilan. Dalam rentang 1 bulan, pemimpin agama di Sarkodha mengeluarkan suatu aturan yang isinya menjatuhkan hukuman mati atas Gulmasih. Poster pencarian Gulmasih ditempel di seluruh pelosok kota Sarkodha, menyatakan secara resmi hukuman mati atasnya. Ancaman kematian dikumandangkan melalui pengeras suara. Gulmasih tetap dipenuhi ketakutan akan hidupnya dan harus berada dalam persembunyian meskipun dia telah dilepaskan dari penjara. Mari kita lihat ayat Yohanes pasal 16 ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi, "Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Tertanda Yesus. Dikutip dari Yohanes pasal 16 ayat 2 sampai dengan 4. Puji Tuhan untuk pembebasan Gulmasih. Berdoalah untuk pembebasan orang-orang Kristiani lainnya yang ditangkap karena tuduhan palsu dan ketidakadilan. Berdoalah untuk perlindungan dan pemeliharaan mereka ketika mereka dibebaskan dari penjara. Anda dapat menulis surat untuk menguatkan iman orang-orang percaya di penjara. Sekali lagi, untuk menguatkan iman orang-orang yang di penjara dan teraniaya. Anda juga dapat menulis surat kepada pemerintah untuk kepentingan mereka. Lihat bagian belakang buku ini untuk mendapatkan informasi negara-negara yang memerlukan doa. Apa yang dapat Anda doakan bagi mereka? Bagaimana memperoleh informasi terbaru tentang para martir di seluruh dunia?
dan cara-cara lain yang mungkin Anda bisa lakukan untuk menolong dan membebaskan gereja-gereja yang teraniaya di berbagai negara. Tuhan Yesus memberkati.